laut adalah tempat misterius yang membuat para ilmuwan penasaran. Letaknya yang tersembunyi dan susah dijangkau di lautan membuat tak banyak orang tahu kehidupan di dalamnya. Para ilmuwan pun tertarik dan menjelajahi tempat-tempat tersembunyi dan menemukan beberapa makhluk langka yang tak dijumpai di tempat lain. Dikutip dari laman Science Focus, berikut 8 tempat di bawah laut yang paling misterius dan dihuni makhluk-makhluk aneh. Di bawah lapisan es laut Ross. Beberapa tim peneliti pemberani telah mengebor ratusan meter lapisan es terbesar di dunia dan menemukan koleksi misterius spesies yang hidup di bawahnya termasuk ikan dan krustasea. Sekelompok ilmuwan sedang menguji robot bawah air ketika mereka menemukan anemon laut yang belum pernah dilihat sebelumnya dan ikan berenang terbalik yang aneh. Belum ada yang tahu bagaimana mereka sampai di sana atau bagaimana mereka bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti itu. Namun, makhluk yang sulit dipahami ini mungkin memiliki implikasi yang cukup besar untuk astrobiologi karena para ilmuwan berpikir bahwa lapisan es Antartika memiliki kondisi yang mirip dengan Eropa. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang makhluk laut yang sulit dipahami ini, para peneliti berharap untuk kembali ke lapisan es dengan robot yang didesain ulang untuk mempelajarinya lebih lanjut. Keckle Ridge, Siberia. Membentang antara Greenland dan Siberia, Keckle Ridge adalah punggungan tengah laut terdalam di dunia mencapai kedalaman hingga 3 mil. Maka tidak mengherankan jika di sudut tergelap dari Keckle Ridge sebagian besar masih belum dijelajahi. Meskipun demikian, rantai gunung bawah laut adalah tempat para ilmuwan menemukan ventilasi hidrotermal Arktik pertama pada tahun 2003. Ventilasi hidrotermal adalah titik panas bagi organisme laut dengan kepadatan organisme hingga 100.000 kali lebih tinggi daripada lautan di sekitarnya, dan dengan yang berada di puncak ridge yang begitu terisolasi dari lautan lainnya, ventilasi ini kemungkinan berisi spesies yang tidak ditemukan di tempat lain di planet ini. Pada tahun 2007, peneliti melakukan misi AGEV yakni Arctic Keckle Vent Expedition, di mana mereka menemukan sejumlah besar endapan vulkanik piroklastik yang muncul sebagai struktur seperti kaca di dasar laut. Kelompok tersebut menggunakan robot bawah air untuk menjelajahi daerah tersebut dan menemukan tikar kehidupan mikroba dalam jumlah yang besar. Retakan di tepi Cascadia. Banyak tempat metana lolos melalui retakan di dasar laut yang dikenal sebagai rembesan dingin. Yang membingungkan, suhu pada rembesan dingin cenderung sedikit lebih hangat daripada lautan di sekitarnya. Dan karena itu, rembesan menjadi tempat bagi seluruh bioma spesies. Baru-baru ini, Ocean Exploration Trust menemukan 500 dari rembesan dingin ini di lepas pantai barat Amerika Serikat di tepi Cascadia, di mana metana mendesis seperti sempenge. Hewan yang kurang dikenal berkembang di sana seperti kerang dengan bakteri di ingsannya yang memanfaatkan energi dari metana yang menggelap. Masih menjadi misteri dari mana asal metana, tetapi diperkirakan bahwa itu dihasilkan oleh aktivitas geologis di bawah Samudra Pasifik. Hal lain yang tidak diketahui adalah apa efek pelepasan metana terhadap konsentrasi metana di atmosfer dan lingkungan secara umum, karena metana adalah gas rumah kaca. Terumbu karang Greenland. Pada 2012, para peneliti menemukan terumbu karang saat mengambil sampel air dalam kedalaman 900 meter di lepas Cape Desolation di pantai selatan Greenland. Para kru pertama kali menyadari ada karang di bawah mereka ketika mereka menurunkan peralatan mereka ke dalamnya, dan itu dihancurkan oleh karang. Awalnya marah, tapi tim segera menjadi bersemangat ketika mereka menyadari apa yang ada di bawah mereka. Hampir tidak ada yang diketahui tentang terumbu Greenland, namun terumbu air dingin serupa di Norwegia berusia 8.000 tahun. Tidak seperti karang yang ditemukan di perairan tropis, karang air dingin mampu tumbuh subur di air dengan suhu serendah 4 derajat Celcius dan dalam kegelapan total. Ini karena tidak seperti kerabat tropis mereka, karang air dingin tidak bergantung pada sinar matahari untuk energi, melainkan memakan zooplankton yang dibawa ke karang oleh arus laut.
Karena kedalaman di mana mereka ditemukan, banyak misteri masih menyelimuti terumbu air dingin dan hewan yang menghuninya. Ventilasi Von Dam. Ventilasi hidrotermal aneh yang terbuat dari bedak, yakni magnesium silikat seperti yang ditemukan dalam bedak bayi, ditemukan pada 2010 dan menjulang setinggi 75 meter dari dasar laut. Ventilasi hidrotermal biasanya terbuat dari senyawa sulfida. Lapangan ventilasi Von Dam adalah bagian dari sistem punggungan tengah laut di Laut Karibia yang 75%-nya masih belum dieksplorasi. Kira-kira misteri apa lagi yang masih bisa ditemukan di sana? Fauna ventilasi beragam dan berlimpah, dan 500 spesies hewan baru telah ditemukan di ventilasi hidrotermal dalam sistem punggungan Laut Tengah. Sejumlah besar udang berduyun-duyun ke gundukan bedak saat mineral dikeluarkan dari lubang hidrotermal. Air dari ventilasi dapat mencapai hingga 200 derajat Celcius dan bidang ventilasi mentransfer energi 500 MW ke laut sekitarnya. Carter Simon. Pertama kali dipelajari secara rinci pada tahun 2013 oleh tim dari University of Bristol. Carter adalah salah satu dari ribuan gunung bawah laut yang terbentuk dari gunung berapi bawah laut yang telah punah. Sebagian besar masih belum dipelajari. Carter naik ke 200 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dan ditutupi ekosistem yang kaya karang dan spons. Diperkirakan ada lebih dari 1 juta gunung berapi bawah laut, banyak di antaranya yang masih aktif, ditemukan di titik-titik panas di seluruh dunia. Gunung laut adalah salah satu ekosistem laut yang paling umum dan menarik berbagai ikan, karang, dan mamalia. Sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, keanekaragaman spesies yang ditemukan di gunung laut telah berkurang karena penangkapan ikan yang berlebihan, khususnya pukat dasar. Visura Silvra. Terletak di tengah Islandia, ini adalah satu-satunya tempat di mana kamu bisa berenang di celah antara dua benua. Disinilah lempeng Eurasia dan Amerika Utara bertemu, menciptakan celah dengan kedalaman hingga 63 meter. Celahnya menjadi 20 cm lebih lebar setiap tahun, membangun kerenggangan antara lempeng dan bumi yang dilepaskan oleh gempa bumi. Air tawar ini diklaim sebagai air paling jernih di bumi, dengan jarak pandang hingga 100 meter, dan akibatnya celah tersebut menjadi lokasi snorkeling dan menyelam yang populer. Meskipun suhu air mencapai serendah 2 derajat Celcius, air di dalam celah sangat bersih karena air glasial telah disaring melalui batu berpori, cukup bersih untuk diminum saat Anda menyelam. Cenote Semenanjung Yucatan di Meksiko. Ribuan lubang pembuangan yang dapat tercipta di Meksiko oleh batuan dasar kapur yang runtuh dan merupakan bagian dari sistem gua bawah laut terpanjang di dunia. Meskipun terletak di seluruh semenanjung, ada kepadatan tinggi cenote yang ditemukan di sekitar tepi kawah Chicxulub yang diciptakan oleh asteroid atau komet 66 juta tahun yang lalu dalam peristiwa yang dianggap telah menyebabkan kepunahan dinosaurus. Gua dan cenote dibanjiri air asin di atasnya yang merembes melalui sambungan ke laut. Cenote yang ditemukan di semenanjung Meksiko selalu memiliki suasana misteri. Maya dulu percaya bahwa mereka adalah pintu masuk ke akhirat dan menganggapnya suci. Banyak yang masih belum dijelajahi, namun penyelam telah mulai memetakan badan air bawah tanah dengan panjang berenang hingga 60 mil. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.